Kenalkan, nama saya Firmansyah Sundana, bisa dipanggil Sundana. Kenapa kok kajian pada bulan hari ini tuh filsafat Islam? Itu karena memang ya masuk Ramadan gitu ya. Karena sudah masuk Ramadan dan ya udah momennya aja gitu, momen. Tapi mau disclaimer aja sih sebenarnya, saya sendiri sih nggak terlalu konsen di filsafat Islam, tapi konsen di logika. Dan untuk rujukan yang saya pakai pada malam hari ini itu ada bukunya, bukan buku sih. Jadi dia namanya Dov M. Gaby dan John Woods ya. Jadi penulis Anglopon lah. Jadi Anglopon, bukan dari Timur Tengah ataupun Arab ya, tapi dari Anglopon, para filsuf Anglopon yang menulis tentang sejarah logika. Dan untuk spesifiknya lagi, sebenarnya dua orang ini adalah editor ya. Jadi dia mengumpulkan karya-karya mengenai sejarah logika, baik dari era Yunani sampai dengan logika Arab ya. Cuman benar, tadi siapa ya nyinggung tadi, Mas siapa ya tadi ya? Ya Mas Alvin ya, kayaknya Mas Alvin Robert Robert. Nah tadi juga nyinggung, benar juga sih tadi, kayak apa namanya, gak jauh beda ya sistem logika mereka. Cuman pada malam hari ini karena memang gak terlalu jauh beda sistemnya, lebih asik sih ngomong sejarahnya mereka gitu ya. Kalau aku coba baca di apa namanya sumber ini, lebih banyak ngomongin sejarah mereka gitu. Dan apa namanya, sebagian besar sejarah mereka itu mengenai sejarah translasi teks-teks Aristo dan beberapa filsuf sebelumnya. Dan ada catatan juga bahwa filosof seperti Al-Farabi, terus Ibnu Sina, itu banyak sekali menulis tentang apa namanya, sebagian besar dari karya mereka itu banyak membahas tentang logika. Dan ini sangat menarik gitu loh. eh, Kelihatan bahwa tradisi ataupun peradaban Islam sebelumnya, ini spesifik Islam karena memang Al-Farabi dan Ibnu Sina itu sudah officially Muslim ya pada saat itu. Nah, sudah eh, kayak kurius banget dengan teks-teks logikanya Aristoteles, khususnya peran analytics, terus ada buku-buku pertama dalam Organon. Jadi kan Organon itu kan saat kayak kumpulan buku yang dikumpulkan oleh para peripatetik ya. Jadi para filosof setelah Aristoteles merangkum karya-karya Aristoteles, jadilah Organon ini. Dan kalau kita ngomong sejarah nih, kalau kita ngomong sejarah mereka, sejarah para filsuf Islam ya, proses penerjemahan yang dilakukan itu awalnya memang mulai dari Syria ya, antara Baghdad atau enggak Syria. Jadi dulu disebut sebagai, kalau di literatur Anglopon ini, dia nyebut itu Baghdad School of Philosophy ya. Jadi sekolah filsafat di Baghdad. Yang pada saat itu sangat terkenal sekali. Nah, termasuk pentolan-pentolan itu ada Al-Farabi gitu kan. Sebelum Al-Farabi terjun secara serius ke dalam penerjemahan dan pembacaan yang kritis dan sistematis atas teks logika Aristoteles, ada beberapa kelompok ya, khususnya dari para Kristen di Syria. Jadi Kristen Syria ini yang punya semacam otoritas terhadap teks-teks lama yang diambil dari Alexandria sebelum Al-Farabi. Karena memang teksnya ini kan di Baghdad kan, dan dulu perpustakaan yang paling komplit terhadap teks-teks para filosof lama, maksudnya Yunani klasik ya, kayak Socrates nggak nulis ya, Platon dan Aristoteles itu ada di Alexandria. Dan aku coba lihat ini, aku coba share. Nah, ini adalah timeline dari penerjemahan Organon. Nah, kenapa di sini Organon? Karena memang yang diterima oleh para filosof Islam pada saat itu, khususnya dalam peradaban keemasan Arab ya. Ini jadi peradaban keemasan Arab, di mana pada saat itu apa ya disebut, kalau dinasti di Arab itu, saya agak kurang paham ya mengenai penyebutan istilah-istilahnya gitu ya. Mungkin ada yang tahu, bisa sharing ya di sini. Nah, jadi mendukung proyek penerjemahan. Nah, pada saat sebelum era keemasan itu, dukungan pemerintah atau dukungan dinasti terhadap proses translasi itu masih kurang dibandingkan di era-eranya mereka ini. Sekitar tahun 750 sampai 1350. Nah, di situ era-era kemasannya peradaban Arab ya. Khususnya mengenai ilmu dan filsafat plus logika. Nah, di sini ada sebuah translasi yang berawal di Baghdad juga, dan juga pindah ke Suriah. Ada beberapa tokoh yang memang menjadi pentolan di lingkungan ini, di lingkaran ini. Termasuk ada gereja Syria ya.
dan di gereja Syria ada 3 orang yang memang tuh memiliki legitimasi terhadap teks-teksnya Aristoteles seperti Sergius of Resaina ya. Saya kurang tahu gimana spelling dari nama ini, cuman saya coba aja pakai spelling bahasa Indonesia ya, Sergius of Resaina. Ada Severus Sebok dan ada Athanasius of Balat ya, yang meninggal kira-kira yang pertama 536 era umum, terus ada 666 era umum, dan ada juga 686 era umum. Nah, para tokoh dan para intelektual ini yang pada saat itu beragama Katolik Kristiani ya, Kristen, yang mencoba untuk menerjemahkan teks-teks logika maupun filsafat. Nah, karena kita pada bahasan kita pada malam hari ini adalah logika, kita fokus kepada logika saja. Nah, para tokoh ini mewariskan beberapa hasil ya. Jadi mereka mendapatkan hasil ketika mentranslasi karya-karya Aristoteles, termasuk logikanya. Dan karya-karya ini menjadi kayak standar di sana. Jadi standar dalam wilayah Timur Tengah, dan ditransfer dari zaman ke zaman sehingga para intelektual dari Arab, khususnya Irak, Iran, dan apa namanya di Mesir itu mengembangkan kembali terjemahan mereka. Dan terjemahan-terjemahan ini mulai kelihatan dalam bahasa-bahasa Abrahamik ya, dan sangat banyak catatan yang diberikan. Jadi kalau kita lihat buku ya, saya coba tampilkan satu saja dari Elias Arabic ya. Jadi setelah Surya translasi ini, nah itu ada satu dokumentasi yang saya dapatkan. Ini kurang gede gambarnya. Nah, jadi mereka tidak hanya menerjemahkan saja secara literal seperti apa, tapi juga mencoba untuk memberikan catatan yang kritis terhadap teks-teksnya Aristoteles. Jadi nggak langsung menerima begitu saja ya. Cuman ada beberapa yang problematik, misalkan seperti tuduhannya Al-Farabi misalkan kepada Abu Basir ya, mata. Nah, itu yang Al-Farabi kritisi karena memang terjemahannya tidak ada semacam pengembangan yang serius gitu terhadap sistemnya. Meskipun juga Al-Farabi juga tidak ada pengembangan yang serius dibandingkan penerusnya seperti Avicenna atau Ibnu Sina. Ini gambarnya kecil sekali. Oh, ini dia, kelihatan dia. Ini adalah terjemahan dari Abu Bisr Mata ya. Dan dia bukan dari Syrian translasi atau translasi Syria tadi, tapi orang dari Baghdad yang menerjemahkan teks-teks Aristoteles secara baru dengan bahasa Arabik seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat di pinggiran dari teks ini, itu banyak sekali catatan ya, dan itu catatan yang diberikan. Nah, kalau kita lihat lagi, bahwa antusias dari intelektual Islam lama itu memang cukup kuat ya, cukup menantang sekali ketika mereka mencoba untuk menggali sesuatu yang baru gitu, dibandingkan tetap dalam ajaran-ajarannya yang sudah baku gitu. Meskipun ada beberapa komentar bahwa para filsuf Islam ini mengadopsi buku-buku logika untuk menguatkan ajaran mereka gitu, ajaran internal Islam, dan untuk memperkuat teknik-teknik yang memang dipakai dalam proses peradilan, debat, dan segala macamnya. Dan keterampilan-keterampilan ini yang memang berkembang sekali di era tersebut. Seperti misalkan kita lihat bagaimana Al-Farabi membuat kontekstualisasi dari organon. Jadi misalkan organon setelah prior analitik ya, bukunya Aristoteles, nah itu dia mengkategori bahwa setelah itu karya-karya ini digunakan dalam konteks tertentu dan bisa berlaku dalam konteks tertentu juga, misalkan retorik. Dan retorik ini dipakai dalam bagaimana aktivitas kita untuk meyakinkan orang lain, ya seperti itu. Jadi pengadopsian teks-teks organon ini tidak hanya sebagai aktivitas kreatif ya dalam penerjemahan, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan skill pada saat itu. Dan skill ini dan skill-skill ini hanya dimiliki oleh intelektual saja di sana. Lalu setelah Surya translasi ini ada Arab translasi awal yang tadi saya sebutkan, Abu Bisr Mata ya. Cuman beliau itu meninggal pada sekitar 940 ya, era umum. Dan masih ada banyak lagi tokoh-tokoh yang mencoba untuk menerjemahkan karya-karya Aristoteles seperti misalkan Ibnu Al-Mukaffa, terus Theophilus Edessa, ada Theodor Abu Qura, Hunain Ibnu Ishaq, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang Islam awal yang mencoba untuk menerjemahkan Organon. Sedangkan yang di Surya translasi ini masih orang-orang Kristen, dan memang sebenarnya periode lini masa ini tidak berlangsung secara sekuens ya, dalam artian harus Surya translasi dulu, terus lalu Arab translasi awal, itu enggak. Jadi ada tumpang tindih di antara proses ini.
era ini. Misalkan Ibu Bisir Mata ya, ini sempat tumpang tindih dengan Al-Farabi ya, yang cukup jauh gitu, tapi nggak terlalu jauh sekali gitu dalam proses penerjemahannya. Dan baru muncul lingkar penerjemahan. Nah ini kayak semacam lingkar penerjemah yang didanai oleh orang-orang kaya. Dan termasuk di sini ada Al-Farabi. Nah jadi Al-Farabi punya semacam privilege ya dalam akademik, dan dia lama di madrasah dan mengajar di sana di Baghdad. Dan banyak sekali bidang-bidang yang di cover oleh Al-Farabi, termasuk juga filsafat dan logika. Al-Farabi seperti penerjemah sebelumnya, dia kritis tapi tidak terlalu banyak ya mengenai bagaimana sistem Aristoteles. Dia menggunakan logika dalam beberapa tujuan dan khususnya dalam pengembangannya. Jadi teks Aristoteles dan terjemahan Al-Farabi ini menjadi semacam buku induk di madrasah yang diajarkan dari zaman ke zaman. Baik, teman-teman mungkin bisa bayangkan ya bahwa tidak hanya seperti KTSP gitu yang 10 tahun, 5 tahun gitu kan, tidak. Tapi bukunya Al-Farabi itu dipakai berabad-abad ya. Bahkan bisa bisa jadi itu bahkan era setelahnya Ibnu Sina itu bisa dipakai lagi gitu, meskipun nanti ada yang ngomong kalau setelah itu hanya karya Ibnu Sina yang dipakai dalam madrasah, khususnya di Baghdad School of Philosophy. Dan di periode transaksi ini ada juga beberapa pentolan ya, selain Al-Farabi, ada juga murid-muridnya seperti murid-muridnya Abu Bisir. Jadi Abu Bisir Mata ini juga ikut terlibat ya, meskipun nggak langsung ya dengan Al-Farabi. Cuman dia punya murid-murid juga yang ikut dengan Al-Farabi, misalkan Yahya Ibnu Ali dan Abu Sulaiman dan Ibnu Sur'a ya. Ada beberapa seperti Ibnu Suwar. Nah, mereka ini menjadi kayak semacam pedoman dalam teks Aristoteles. Jadi kan selain menerjemahkan karya filsafat dan logika ke dalam lingkungan mereka, dalam artian ke dalam lingkungan intelektual, mereka juga membuat bagaimana teks Aristoteles ini diterima oleh masyarakat Arab. Nah ini yang paling penting ya. Mereka sudah punya keterampilan mengerti bagaimana kira-kira mengganti bahasa sebelumnya ke dalam bahasa Arab yang bisa dicerna oleh orang-orang banyak gitu. Nggak hanya kelompok intelektual, tapi kelompok-kelompok yang lain seperti masyarakat biasa gitu. Ataupun kepada khalifah gitu ya. Orang-orang di pemerintahan, di kerajaan seperti itu. Nah, ini tugas utama yang diberikan oleh yang dilakukan oleh Al-Farabi dalam menerjemahkan teks-teks Aristoteles. Lalu setelah itu ada periode revisi. Periode revisi ini juga Al-Farabi terlibat, cuman dalam lingkar penerjemahan itu ada Al-Kindi ya. Saya tadi agak keliru ya. Jadi Al-Kindi, As-Sarahsi, dan Ibnu Naimah. Jadi dalam lingkar penerjemahan translation circle tadi itu ada Al-Kindi. Al-Kindi lebih dulu dibandingkan Al-Farabi, di mana Al-Kindi itu meninggal pada sekitar tahun 873 ya, era umum, dan Al-Farabi meninggal di era 950 ya, era umum. Jadi Al-Kindi yang mendahului Al-Farabi dalam proses penerjemahan. Cuman Al-Kindi tidak terlalu kritis terhadap teks Aristoteles dibandingkan si Al-Farabi. Nah, yang lebih tajam dalam bahkan hampir mengubah bagaimana memahami, menginterpretasi logika Aristoteles itu adalah Ibnu Sina yang datang setelahnya. Saya tidak akan membahas banyak sekali karena sebenarnya periode filsafat Islam itu sampai sekarang kan ada kan gitu ya, dan gak mungkin kita bakal bahas pada malam hari ini, dan juga saya kekurangan literatur terhadap proses itu. Cuman nanti bakal ketemu dengan era-era postkolonial di mana ketika terjemahan Ibnu Sina itu menjadi teks utama dan teks madrasah yang dipakai dan dipikirkan dan diuji oleh intelektual setelahnya atau post Avicennian gitu ya. Sepertinya tidak ada lagi pengembangan sistem yang dilakukan setelah itu. Jadi setelah Avicenna mungkin Averroes sudah berakhir gitu. Proses kritis yang luar biasa dibandingkan setelahnya gitu. Kalau kita lihat masing-masing, kalau saya di sini bakal tadi bahas Al-Farabi dan Ibnu Sina sih, karena Averroes saya terlalu memahami. Di sini ada Al-Farabi. Kita nggak bakal ngomong filsafat di sini, tapi ngomong tentang logika. Jadi Al-Farabi sebenarnya banyak pandangan dari Al-Farabi, cuman saya coba melihat poin-poin yang mana dia tuh berkutat dengan logika. Yang pertama tuh ada logika tuh berbeda dengan grammar atau tata bahasa. Kalau kita lihat kenapa kok berpikir bahwa logika berbeda dengan grammar, itu wajar ya, kayak ya sama gitu ya. Meskipun keduanya itu mewujud dalam bahasa ya, dalam kalimat gitu kan. Sedangkan grammar itu kan tata bahasa, tata kalimat juga termasuk. Dan kalau saya lihat ini juga, saya teringat misalkan dengan Chomsky membedakan proposisi dengan kalimat deskriptif gitu kan, bahwa proposisi atau yang mana dipakai dalam logika itu berhubungan dengan makna proposisi, makna proporsional itu, sedangkan grammar atau tata bahasa itu berhubungan dengan struktur, di mana dia nggak harus bermakna dibandingkan proposisi yang mana proposisi dipakai oleh logika gitu. Logika yang dipikirkan oleh Al-Farabi di sini tidak lain adalah silogisme. Jadi sistem silogisme atau
sistem logika Aristotelian atau logika klasik ya. Di sini mereka nggak terlalu fokus terhadap logikanya Stoa atau Stoik yang lebih proposisional ya. Dan make sense juga ketika saya melihat bahwa Al-Farabi berpikir bahwa logika itu berbeda dengan grammar, dan itu sudah kayak obvious banget. Cuman mungkin trikinya adalah memusingkannya adalah begini. Bagaimana bisa dia berbeda dengan grammar gitu, karena logika kan punya tata bahasa. Jadi ada pernah kami diskusi bahwa apakah proposisi itu punya sintaksis ya? Memang dalam proses proof argumen, pakai pakai misalkan kita pakai Russell atau Frege, itu memang kita butuh sintaks dalam analisisnya. Tapi sintaks itu convention dalam logika, dan bahasan yang paling utama dalam logika itu adalah maknanya. Jadi satu kalimat misalkan, kalimat yang sederhana misalkan kayak apa, semua manusia itu fana gitu. Kalau Aristoteles mungkin hanya melihat bahwa semua manusia itu adalah fana, itu sudah satu subjek predikat, satu proposisi yang sederhana ya. Tapi kalau Russell dia akan melihat sebagai suatu yang kompleks, yang dia tuh nggak hanya seperti itu, ada kuantifikasi di dalam proposisi seperti itu. Nah, tapi kita di dalam era Al-Farabi tidak sampai ke sana obrolannya atau kajiannya, tapi lebih banyak melihat dalam silogisme. Jadi kita membayangkan suatu proposisi yang bersifat kategoris ya, dan juga ada nanti yang hipotetis seperti jika maka gitu ya. Kalau kategoris X adalah Y gitu ya. Ya seperti itulah kalau dalam apa silogisme. Di mana silogisme itu jadi saya bahas silogisme di sini, yaitu salah satu cara kita untuk pahami Al-Farabi. Jadi silogisme itu adalah suatu sistem di mana argumennya terdiri dari minimal. Nah, ini jadi problematik juga sih. Antara 2 minimal atau 3 proposisi yang ada gitu. Sejauh ini dalam buku-buku textbook logika itu tiga proposisi. Lalu yang kedua di sini grammar berurusan dengan manipulasi ekspresi atau pernyataan dalam bahasa-bahasa khusus. Nah, maksudnya adalah sistem tata bahasa ini hanya berlaku dalam bahasa-bahasa khusus. Maksudnya bahasa khusus ini bisa jadi bahasa daerah di sana ya. Cuman kalau saya terjemahkan ke dalam kajian sekarang, itu bahasa khusus itu bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu punya sistem sintaksisnya sendiri. Jadi grammar itu hanya berurusan dengan ya kita manipulasi ekspresi itu sejauh dia ada dalam bahasa khusus gitu, seperti itu. Sedangkan logika itu berurusan dengan manipulasi makna yang umum bagi semua orang. Logika di sini dikaitkan dengan makna, jadi ada terjadi proses manipulasi makna yang umum, bukan manipulasi makna itu maksudnya adalah menipu orang yang enggak ya, tapi bagaimana makna itu direpresentasikan oleh dalam bahasa, dalam kalimat ya, sehingga dia tuh sesuai dengan maknanya, dan bagaimana kita mencoba untuk mengolah hubungan antara subjek, terma, dan predikat gitu ya, memanipulasi konsep-konsepnya sehingga dia tuh menampakkan suatu makna yang tepat gitu. Dan ini berlaku bagi semua orang, karena memang Al-Farabi masih melihat bahwa logika itu sifatnya universal ya. Semua orang bisa, karena dia kan intelligible orang studi atau pelajari tentang itu dia bakal mengerti tanpa harus berurusan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya khusus ya, seperti itu. Lalu yang keempat, penerapan tiap bagian di dalam organon berbeda satu sama lain. Kita kecuali kategoris, on interpretation, dan prior analytics. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah buku-buku Aristoteles ya, kategoris gitu, on interpretation dan prior analytics. Dan prior analytics ini kebanyakan ngomong matematika sih kalau nggak salah ya. Dan ini ada 3 buku pertama, ada 3 buku terakhir yang ada posterior analytics kalau nggak salah ya. Terus ada yang retorik juga, dan itu diterapkan dalam bidang-bidang khusus seperti retorika ada. Dan sedangkan kalau yang di kategoris, on interpretation, dan prior analytics ini berlaku dalam aktivitas yang sifatnya universal, dimanapun dia akan berlaku dalam penalaran. Lalu yang kelima itu semua bentuk argumen yang valid berkaitan dengan silogisme dan dalam beberapa cara. Ini menarik nih. Jadi kalau logika ya sekarang ya, jadi kayak misalkan kita contohkan Russell atau Frege, para logikawan modern, itu akan melihat bahwa ini aneh gitu kan, karena nggak semuanya gitu kan bentuk argumen itu sifatnya silogisme gitu kan. Misalkan logika induktif gitu kan, ataupun dalam logika kuantifikasi mungkin ada yang silogisme, ada yang silogistik, tapi ada yang tidak gitu. Ada logika seperti misalkan logikanya Stoik yang berhubungan dengan proporsional, yang teman-teman mungkin tak pahami, itu modus ponens, modus tollens gitu kan, disjunktif silogisme, terus ada konstruktif dilema gitu kan, ada beberapa bentuk argumen yang valid, dan itu tidak bersifat silogistik gitu. Nah, cuman kalau sebenarnya pernyataan Al-Farabi atau anggapan Al-Farabi tentang bahwa semua bentuk argumen yang valid itu berkaitan dengan silogisme dalam beberapa cara mungkin oke. Maksudnya dari Al-Farabi adalah kalau kita buat suatu argumen yang valid misalkan dalam bentuk modus ponens sekarang,
itu bisa berkaitan dengan silogisme dalam beberapa cara. Sepertinya memang proyek Al-Farabi dalam memahami Aristoteles, dan memang Aristoteles juga ini adalah proyek Aristoteles juga deh. Jadi kayak membuat beberapa argumen itu menjadi bentuk silogistik. Dan ini sepertinya meneruskan Aristoteles gitu. Pekerjaan yang dilakukan Al-Farabi ini meneruskan Aristoteles di dalam dunia Arab. Ini cukup berbeda ya, berbeda culture, tapi tidak tahu karena mungkin Al-Farabi melihat bahwa logika universal bisa dipakai dimanapun. Lalu kita coba bahas tentang si Ibnu Sina. Ada beberapa yang seru, kayak misalkan Ibnu Sina itu kan melancong ya dari Afghanistan, terus pokoknya dia bukan di Baghdad dan bukan di Iran. Dia melancong jauh karena pergolakan politik juga, dan akhirnya settle di satu tempat ya, dan menghasilkan banyak sekali pemikiran yang mana itu mempengaruhi peradaban Arab ya. Ini keren banget gitu kan, jadi kayak tokoh utama ya dari perjalanan peradaban Arab ya, meskipun sebenarnya masih banyak ya, cuman yang tidak terlalu timbul dalam permukaan. Ibnu Sina melihat logika itu adalah suatu instrumen normatif untuk melindungi manusia dari kesesatan saat berpikir. Ini biasanya di asumsi kayak gini memang biasa umum ya, bahkan sampai sekarang ya pemikiran Ibnu Sina tuh sampai sekarang juga ada gitu. Ada juga yang pakai cara berpikir persepsi seperti ini, bahwa logika itu ya semacam tools ya untuk otak kita, sehingga otak kita berpikir ya nggak sesat gitu ya, valid terus gitu, nggak ada kesalahan ya. Ya seperti itu. Jadi logika sebagai alat. Apakah Aristoteles melihat itu? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sejauh yang saya lihat bahwa Aristoteles melihat logika dalam artian analisis bahasa. Mungkin sama aja dengan Aristoteles, cuman dia analisis. Saya waktu itu ngobrol sama Bung Martin, bahwa kalau kita ngomong logisme Aristoteles itu ngomongin bagaimana dia menganalisis logika itu seperti menganalisis tata bahasa ya. Tapi nggak tahu lah itu tafsirannya. Karena logika sistem instrumen yang normatif artinya kita hanya perlu untuk mematuhi dan memahami aturan-aturan yang ada. Gitu. Bisa ada polisi logika yang mengatur ini, kamu mikirmu nggak valid ya, tepat gitu, karena kamu nggak sesuai dengan tools yang ada. Cuman kita harus membedakan mana asumsi yang kita pakai dalam proposisi ataupun kita sebut lema ya, asumsi yang kita tutupi ataupun yang mendukung suatu argumen utama kita gitu. Tapi kita harus membedakan bahwa normatif di sini bukan semacam set of himpunan dari premis-premis yang sudah benar yang kita percaya, tidak, tapi bagaimana proses penyimpulan yang abstrak yang formal itu ditarik. Misalkan contoh aja yang sifatnya aturan yang dalam logika, misalkan double negasi gitu. Double negasi kan kita bisa, karena dia formal dan dia abstrak, kita bisa cabut aja, hilangkan aja kalimatnya, kita ganti dengan X ya, taruh minus X gitu kan, minus X. Kalau minus X kita minus dengan X, maka jadi X ya. Sorry, aku nggak, sebenarnya minus itu cuman sebagai tahu aja itu tandanya min gitu. Sebenarnya bukan min bacanya, tapi not ya, atau tidak gitu, atau negat gitu ya. P negasi dari negasi P gitu, itu jadi ya P gitu kan. Nah, itu adalah bentuk aturan yang sifatnya formal dan normatif seperti itu. Tapi logikawan modern tidak melihat itu sebagai sesuatu yang normatif lagi, tapi masih bisa direvisi, masih bisa diuji gitu ya. Tergantung bagaimana apakah dia bertahan dalam suatu konteks sampel tertentu atau contoh kasus tertentu. Lalu di sini ada yang kedua ya, logika berurusan dengan makna yang mengklasifikasikan makna. Nah, ini saya ketika baca dalam tulisan si Tony Street ya. Tony Street ini nulis di History of Logic, juga nulis di bukunya Peter Adamson. Kalau teman-teman pernah dengar podcastnya ini ya, History of Philosophy Without Gaps ya. Jadi ada profesor di Peter Adamson, dia buat podcast dan banyak sekali nulis buku, dan dia cukup kurius dengan bidang penelitiannya di filsafat Arab. Dan saya lihat dari situ penulisnya juga sama, namanya Tony Street, dan dia bilang bahwa menurut Ibnu Sina itu logika berurusan dengan makna yang mengklasifikasikan makna. Maksudnya apa nih? Saya awalnya nggak paham nih maksudnya apa ya, sulit banget. Makna yang mengklasifikasikan makna gitu. Kalau kita coba untuk merujuk kepada teks Inggrisnya, maksudnya adalah bahwa kita nggak lagi kayak berurusan kayak ini maknanya apa gitu, tapi kita lebih mengklasifikasikan maknanya itu apa. Jadi kayak kita misalkan manusia gitu, manusia kita tahu maknanya apa, tapi dalam klasifikasi apa manusia itu. Misalkan manusia adalah hewan yang berkaki dua, bla 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 gitulah ya. Nah, itu klasifikasinya di mana? Jadi lebih kayak kajian ontologi sih. Jadi kayak melihat apa sih itu, dan dia itu berada di domain apa gitu. Jadi kalau ontologi Aristoteles dulu kan mencoba untuk mengklasifikasi hal-hal yang bahkan nanti dipakai dalam klasifikasi biologi ya, domain animalia, plantae, dan segala macam. Itu kan klasifikasi ontologi, dan ada lawakan yang menarik bahwa terakhir ketika kita mengklasifikasi sesuatu, misalkan
Ya, misal kucing itu adalah mamalia, mamalia itu adalah hewan, dan hewan itu adalah benda, dan benda itu adalah sesuatu ya. Balik ke sesuatu gitu kan. Tapi itu cuma jokes. Lalu yang ketiga, itu semua preposisi kondisional dan disjungtif dapat direduksi menjadi preposisi kategoris. Nah, ini sudah istilah teknis banget dan preposisi. Jadi preposisi itu kan ada beberapa, kalau dalam logika, misalkan kita lihat Alex Lanur dan buku-buku pengantar logika di Indonesia itu mengkategorikan beberapa preposisi dalam sistem silogisme. Misalkan preposisi kategoris itu seperti kayak burung adalah aves gitu, atau misalkan sopir adalah pengendara kendaraan. Nah, jadi kayak kategori itu lebih menekankan maknanya bahwa hal tersebut adalah bagian dari hal yang lain gitu. Hal ini misalkan adalah bagian dari X gitu. Nah, jadi ngomongin tentang kategori. Teman-teman mungkin ngerti ya tentang kategori kayak lagu, misalkan lagunya siapa ya, lagunya The Beatles misalkan masuk kategori pop klasik gitu kan. Itu proses kategorisasi. Lalu sorry bukan pop klasik ya, rock klasik. Nah, terus ada juga preposisi kondisional. Kondisional itu masih sampai sekarang masih dipakai dalam logika modern yang berbunyi jika maka ya. Jika bla 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 maka bla bla bla. Kalau kita lihat contohnya gini, kalau dalam logika modern ini dibedain gitu kan, dibedain, dan apa logika beberapa logikawan misalkan dalam logika kuantifikasi, logika apa second order logic lebih banyak ngomongin tentang kategoris, meskipun dalam satu proporsi kategoris itu sebenarnya ada kondisional di situ ya. Ini menjadi lebih kompleks. Cuman kalau misalkan kategoris itu lebih banyak ya itu dalam subjek predikat gitu, sedangkan kalau kondisional itu di awal-awal tuh ngomongin logika stoik gitu kan. P jika P maka Q gitu kan. Meskipun juga kondisional ini juga dipakai dalam logika kuantifikasi, logika tadi kategoris itu. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini. Ini yang pertama nih preposisi hipotetis ya. Jadi maksudnya itu direduksi itu bisa dijadikan ya, bisa dijadikan atau bisa dibuat gitu kan, dipaksa untuk menjadi gitu kan ya, reduksi. Contoh yang pertama, ini adalah preposisi hipotetis. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Sina, preposisi hipotetis ini bakal diubah menjadi preposisi kategoris. Jika garis lurus yang jatuh pada dua garis lurus membuat sudut pada sisi yang sama menjadi senilai. Nah, bayangkan satu garis lurus tuh melintang gitu, jatuh kepada dua garis lurus yang sama. Kalau dia sama, maka kedua garis lurus itu sejajar gitu. Kalau sudutnya tuh, mungkin teman-teman bisa bayangkan ya kayak di matematika tuh ada intersection antara garis ya, dan nanti ada sudut yang dibentuk A, B, C, D biasanya dinamakan itu kan. Nah, itu ada yang sama itu ketika dua garis yang ditabrak itu sejajar. Nah, preposisi hipotetis kayak gini itu bisa diubah ya, direduksi menjadi preposisi kategoris menurut si Ibnu Sina. Tiap dua garis lurus di mana garis lurus lainnya jatuh dengan cara tertentu adalah sejajar. Jadi apapun kalau misalkan dua garis lurus di mana garis lurus lainnya jatuh dengan cara tertentu, itu pasti sejajar. Nah, itu adalah anggapan yang dipercaya oleh Ibnu Sina dalam hal bagaimana proposisi itu dimodifikasi gitu. Cuman kalau kita lihat dalam kacamata misalkan logika kuantifikasinya Frege ataupun Russell, kita melihat hal ini sebagai hal yang bermasalah gitu. Karena dalam satu proposisi itu sebenarnya banyak sekali relasi antara konsep. Kayak misalkan kita ambil contoh di sini ya. Setiap dua garis lurus, jadi apapun itu ya, sebut saja X, Y gitu, X dan Y, dua garis ya. Kalau dia tuh lurus dan kalau dia tuh jatuh dengan cara tertentu, maka keduanya itu sejajar. Jadi di dalam proposisi kategoris ini itu juga mencakup ada cakupan kuantifikasi yang tidak diamati oleh Ibnu Sina. Misalkan semua gitu. Jadi setiap di sini itu dibedakan. Setiap ini dibedakan menjadi suatu kuantifikasi yang akan mempengaruhi nilai dari proposisi tersebut, nilai benar salahnya.